Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang malam itu berapa? 25. Malam 25 jadwal ceramah kita perjalanan sekitar 15 menit, insyaallah tidak terlalu jauh. Dan nanti tema daripada ceramah kita itu tentang malam Lailatul Qadar ya. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qadar bahwasanya malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan ke tahun berarti sekitar 83 tahun plus 4 bulan ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang hendaknya kita baca pada 10 malam terakhir ini setelah sholat, terus banyak-banyak kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim kalau kita berdoa sendiri, fa'fu anna ya karim kalau kita berdoa berjamaah. Baik, sahabat Al-Quran semuanya, tetap semangat khususnya mengguru malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه رسول الله اجمعين. فقال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama sekali, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan qiyamul lail pada malam hari ini. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan yang mana di luar sana banyak saudara-saudari kita yang ingin sekali sholat berjamaah, tetapi karena keterbatasan ekonomi karena masih kerja, keterbatasan kesehatan karena masih di rumah sakit, sehingga keinginan itu tidak terkabulkan. Bapak, Ibu, saudara yang Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk bisa sholat pada malam hari ini. Sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat serta mengucapkan salam kita untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, yang mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali beliau. Mudah-mudahan kita termasuk nanti yang diakui umat beliau. Sebab Bapak, Ibu, Ambo, nanti banyak orang yang akan mengaku saya ini umatmu hai Rasulullah. Tetapi ingat Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan ada nanti orang-orang yang tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Salah satu adalah orang yang jarang berselawat kepada beliau, orang yang enggan berselawat kepada beliau, terutama ketika disebutkan tadi nama Nabi Muhammad SAW. Kita yang mengharapkan syafaat beliau, ketika kita dengarkan nama beliau, maka hendaknya tergerak hati kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dari relung hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan sebabkan itu kita dicatat dan diakui beliau nanti sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan aku hormati pengurus beserta jajarannya yang sudah bersusah payah, pikiran, waktu, tenaga untuk memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah terima amal ibadahnya dan melibatkan kita. Begitu juga dengan siapa saja yang berdonatur, ya, yang berinfak, yang bersedekah untuk musola kita ini. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang berkah, urusan yang dilancarkan, anak yang soleh dan solehah, dan tercapai hendaknya apa saja yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapakku, ibu-ibuku, jamaah musola Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kita pada malam hari ini, judulnya sangat luar biasa, sangat spesial. Apa itu? Keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah pilih
dari 30 ataupun 29 malam di bulan Ramadan, ada satu malam yang sangat istimewa. Saking istimewanya ini dikatakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ini lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sehingga kaum muslimin dan kaum muslimat diceritakan oleh ulama kita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan asbabun nuzul daripada Quran surah Al-Qadar sebagaimana yang Ustaz bacakan tadi dari ayat pertama sampai akhir adalah yang mana Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat. Jadi kebiasaan Rasulullah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, beliau itu sering bercerita dengan sahabat kumpul-kumpul. Ketika itu Rasulullah menceritakan seorang pemuda dari Bani Israil yang luar biasa amalnya. Bagaimana luar biasa amal pemuda Bani Israil ini? Dikatakan oleh Rasulullah SAW yang mana pemuda ini di malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di siang harinya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir. Dan ini dilakukan Bapak-bapak Ibu-ibu selama 1000 tahun. Masya Allah. Jadi tidak ada kesempatan bagi beliau, tidak ada beliau isi umur beliau untuk hal-hal yang berbuat dosa, tidak. Tetapi amal beliau malam harinya qiyamul lail, kemudian di siang harinya berjihad di jalan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, berapa besar pahala yang didapatkan oleh beliau. Sehingga para sahabat cemburu dalam artian positif. Ya. Kalau untuk hal-hal yang baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, kita boleh cemburu. Sebagaimana perintah Rasulullah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Kalau ada orang yang infaknya banyak Bapak Ibu sekalian, dia kaya, kemudian rajin berinfak, maka ini ciri-ciri orang yang boleh kita cemburui. Kalau ada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya itu diajarkan dan diamalkan, ini juga orang boleh kita cemburu kepadanya. Ketika ada orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian bacaan Al-Qur'annya itu diamalkan, maka boleh kita cemburu terhadap ketiga orang tersebut. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh sahabat ini. Mereka cemburu. Sehingga kecemburuan mereka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya surah Al-Qadar. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ingat, kata kuncinya bukan sama dengan 1000 bulan, akan tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Sehingga para sahabat mendengarkan ayat ini, kecemburuan mereka, kesedihan mereka yang positif tadi hilang, mereka semangat. Ternyata kasih sayang Allah itu kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW itu lebih daripada umat-umat sebelumnya. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal tepat di malam Lailatul Qadar itu, apakah dia sholat sunat, sholat tahajud, sholat tasbih, istighfar kepada Allah, atau membaca Al-Quran, maka orang seperti ini Allah catat dia beramal selama 83 tahun plus 4 bulan tanpa putus. Masya Allah, luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, andaikan pas di malam itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Rasulullah, jangan cemburu dengan pemuda Bani Israil yang malamnya dia qiyamul lail, kemudian siangnya dia berjihad di jalan Allah. Dapatkan malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada amalan pemuda yang tadi. Dan sebaliknya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan maksiat tepat di malam itu, Masya Allah, apakah itu maksiat yang berhubungan dengan Allah atau bermaksiat yang berhubungan dengan hablum minan nas, maka dicatat dosa bagi kita melakukan dosa 83 tahun plus 4 bulan tanpa henti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu, Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama, malam Lailatul Qadar itu sesungguhnya kita semua akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Tidak ada yang tidak bertemu dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi yang membedakannya adalah kalau dia orang beriman, dia menggunakan malam Lailatul Qadar itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka malam Lailatul Qadar itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hendaknya kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dijelaskan oleh ulama, kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, Rasulullah itu akan iktikaf Bapak muslimin dan kaum muslimat di Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada 10 malam terakhir. Dijelaskan lebih lanjut lagi, 10 malam terakhir itu malam Lailatul Qadar akan turun dia di malam-malam ganjil. Berarti malam 21, 23, 25, 27. Tapi pada prinsipnya tidak ada yang tahu dan Allah merahasiakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Itu hanya pengalaman orang-orang yang sudah terdahulu sebagai pertimbangan untuk kita jemaah. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tidak hanya menghidupkan satu malam dari 30 malam bulan Ramadan, melainkan kita menghidupkan mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu yang Allah inginkan kepada kita.
Sehingga malam Lailatul Qadar ini adalah bonus bagi kita yang insya Allah akan Allah catat sebagai la'allakum tattaqun. Berikutnya, ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka amalan yang paling bagus adalah kita iktikaf selama 10 malam pun. Kalau bisa jangan tinggalkan tempat iktikaf kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak. Seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak bisa, setidaknya kita iktikaf 1 malam pun. Berarti mulai daripada, kalau kita iktikafnya mulai daripada maghrib, berarti kita selesai di maghrib berikutnya. Ustaz, kami sibuk Ustaz, kami kerja. Selain hubungan dengan Allah, maka kami perlu juga ada tanggung jawab hubungan dengan keluarga dan segala macamnya. Maka pilihan terakhir Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah iktikaf separuh. Boleh separuh, boleh di siang harinya ataupun di malam harinya. Kalau kita ingin iktikaf di malam harinya, berarti kita mulai dari sholat maghrib sampai nanti selesai subuh. Kalau kita ingin iktikaf di siang harinya, kita mulai dari selesai sholat subuh sampai nanti maghrib. Nah, seperti boleh. Ini keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang ditanya bagaimana bagusnya? Bagusnya adalah 10 malam terakhir secara full. Maka itu bentuk daripada kasih sayang Allah. Kemudian apa yang kita lakukan ketika 10 malam terakhir ini? Yang pertama adalah kita perbanyak sholat sunat. Sholat sunat apakah sholat taubah? Kita niatkan untuk apa? Kita niatkan untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Mungkin ketika kita remaja, kita sering meninggalkan sholat, maka kita niatkan untuk mengganti sholat-sholat yang telah kita tinggalkan, yang kita tidak tahu berapa jumlah. Atau ada permasalahan pun dosa-dosa masa lalu kita perbanyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita letih untuk sholat, kita istirahat, istighfar, baca Al-Quran sebentar. Kemudian tenaga sudah terkumpulkan, kembali sholat. Setelah itu ketika mulai letih, kembali kita istighfar kepada Allah, baca Al-Quran, kemudian baca makna dan seterusnya. Jadi malam-malam itu kita pergunakan untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga diajarkan oleh Rasulullah SAW satu doa khusus di malam terakhir ini. Hendaknya doa ini kita tidak boleh lupa, apalagi ketika selesai sholat fardu. Apa itu doanya? Boleh diikuti Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sendirian, fa'fu anna. Kalau kita berjamaah, ya karim. Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Jadi Allah itu Maha Pemaaf. Insya Allah, ketika kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah, kita istighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan maafkan sebesar apapun dosa-dosa kita, bapak-bapak, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha mencintai maaf. Selain Allah itu Maha Pemaaf, Allah mencintai maaf. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ini diamalkan. Insya Allah nanti kami kirim ke Ustaz kita mungkin juga hafal. Kalau bisa doa ini kita baca, jangan putus Bapak, Ibu-ibuku sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna ya karim. Maka insyaallah saya doakan mudah-mudahan kita termasuk nanti hamba Allah yang dipilih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat Bapak Ibu, semua kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semua kita akan bertemu. Perbedaannya adalah ada orang yang ketika malam itu dia beribadah kepada Allah, ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau dia sedang beribadah, sebut saja apa ibadah? Apakah baca Quran? Alif Lam Mim 3 huruf. Kemudian Allah catat dia membaca 3 huruf itu selama 83 tahun. Masya Allah, coba dikalikan Bapak sekalian. Padahal baca Quran itu dinilai berhuruf. Kalau kita baca satu saja kata Rasulullah dapat 10 minimal. 10 kali 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita istighfar kepada Allah, maka dicatat kita orang yang minta ampun. Bapak Ibu sekalian, bisa enggak kita sholat tidak putus selama 83 tahun? Bisa enggak? Enggak mungkin, Bapak. Enggak mungkin. Jangankan 83 tahun, Bapak. 2 jam bisa enggak kita 2 jam tidak putus? Mohon maaf. Enggak bisa kita. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tahu dosa kita banyak, amal kita sedikit, umur kita pendek. Beda orang dulu Bapak Ibu sekalian, umurnya ada yang sampai ribuan tahun, fisiknya kuat. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad diberikanlah satu malam ini namanya malam Lailatul. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita yang sudah bersuami istri atau yang sudah punya anak, tolong sebelum malam terakhir ini dijaga supaya kita tidak ada masalah dalam rumah tangga. Coba bayangkan ketika malam itu kita bertengkar dengan istri kita. Masya Allah, Allah catat kita sebagai, kalau suami berarti dia berdosa kepada istrinya, kalau istri berdosa kepada suaminya selama 83 tahun. Jadi mohon tolong Bapak Ibu sekalian ya, 10 malam terakhir ini tolong kita jaga agar kondisi rumah tangga kita yang baik-baik saja ya. Ditahanlah
Kalau salah sedikit tolong ditahan saja. Mudah-mudahan ketika kita memaafkan terutama pasangan kita atau orang terdekat kepada kita, ingat sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, mencintai maaf, dan insya Allah akan memaafkan orang yang minta maaf dan yang memaaf memaafkan. Saya doakan mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Ikhlas termasuk jamaah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja tausiah singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.